Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram ya, dalam Kitabul Jami' dalam babul adab, dan sekarang adalah perjumpaan kita yang keempat ya. Kita sekarang masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua tentang kiat bersyukur. Kata pengarang ya Al-Hafidz Ibnu Hajar hafizahullah rahimahullah taala dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak ya kunyah, yang pakai Abu, Ummu, Ibnu, Bintu namanya kunyah. Dan biasanya orang desa sebagian kalau di Jawa ada yang masih menggunakan adat kunyah ini. Jadi dia nggak sebut nama, justru sebut nama anak pertamanya. Oh ini ibunya Ibu Indah ya. Bukan namanya Indah, tapi anak pertamanya Indah. Ya. Dan beliau bernama asli Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr atau Abu Hurairah ini adalah seorang ya yang miskin, tidak punya rumah, tidak punya kediaman, tidak punya tempat tinggalnya di emperan masjid. Ashabus Suffah. Ya kalau di masjid ini mungkin tidur di teras masjidnya. Beliau bahkan beberapa kali pingsan gara-gara kelaparan. Tapi siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau orang yang disebut namanya di dalam kitab-kitab hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah dan Abu Hurairah. Padahal tidak ada di antara kita yang mungkin tahu Presiden Venezuela siapa, Pak? Ada yang tahu sini? Ya, Perdana Menteri Inggris sekarang siapa? Peduli amat, kita nggak tahu. Padahal dia punya negara. Mereka kepala pemerintahan suatu negara besar di dunia. Kita nggak kenal. Tapi kita kenal dengan Abu Hurairah, seorang yang jangankan negara, rumah aja dia nggak punya, ngontrak aja dia nggak ada. Inilah diantara nikmat atau mulianya ilmu agama. Ilmu akan meninggikan derajat seorang manusia sebelum di surga di dunia. Kita nggak kenal siapa Presiden Madagaskar, siapa Menteri ya, di Australia dan semisalnya, tapi kita kenal Abu Hurairah. Dan dia dinamakan Abu Hurairah dari kata hirrah. Hurairah itu bentuk isim tasghir dari hirrah. Apa arti hirrah? Kucing. Karena beliau suka main dengan kucing-kucing kecil, Pak, sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian, yang derajatnya di bawah kalian, yang kastanya di bawah kalian, yang strata sosialnya di bawah kalian, yang rezekinya di bawah kalian, yang rupawannya di bawah kalian. Dan jangan lihat orang yang lebih dari kalian, lebih kaya, sultan-sultan misalnya murah banget ya,
di YouTube dan semisalnya. Jangan lihat yang lebih ganteng, artis-artis ibu kota. Jangan lihat yang lebih tinggi strata sosialnya seperti ya para selebgram dan semisalnya. Kenapa? Karena dengan melihat yang lebih rendah, tidak melihat yang lebih tinggi, ini yang ajdar, lebih layak, lebih pantas, lebih patut. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak menganggap remeh, tidak menilai kecil nikmat Allah kepada kalian. Intinya agar kita semua bersyukur. Hadis ini muttafaqun alaih, tapi yang tepat ya riwayat Imam Muslim saja. Ini dalam perkara dunia. Wah Ustadz, mengapa pengajian antum sekali sebulan? Masih mending saya sekali sebulan Pak Ustadz. Teman saya sekali setahun atau setahun 2 kali. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, cuman 2 kali setahun. Alhamdulillah Ustadz, yang penting saya masih ngaji. Kenapa masih merokok? Masih mending Ustadz 1 rokok sehari, kawan aku ya sebungkus sehari. Alhamdulillah masih enak Ustadz. Antum udah bisa baca Quran, Iqra 3 Ustadz. Kok Iqra 3? Masih mending Iqra 3. Teman saya itu nggak bisa Iqra 1 pun dia nggak bisa, huruf-huruf ba sama ta saja nggak bisa bedakan. Alhamdulillah masih mending saya Ustadz. Enggak ya, ini dalam urusan dunia. Urusan akhirat sebaliknya, lihat yang lebih tinggi. Jangan lihat kita Iqra 3, jangan lihat Iqra 2 ya, nggak maju kita. Tapi lihatlah teman kita yang mungkin usianya ya udah jauh di atas kita, tapi masya Allah baca Qur'annya lancar. Jangan lihat misalnya yang pengajian sekali seminggu, lihat ada bapak-bapak yang masya Allah setiap malam pengajian. Agar kita termotivasi, terinspirasi. Ini malah kebalik Pak. Urusan dunia ngelihat yang lebih tinggi dengan alasan biar termotivasi. Urusan akhirat lihat yang lebih rendah. Ini kebalik. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, idza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fudila alaihi. Siapa yang kepengen, apabila orang ingin melihat orang yang diberikan harta, diberikan rupa, artinya urusan dunia, lihatlah yang lebih rendah. Jadi di sini disebutkan fil mali wal khalqi, dalam masalah harta dan masalah rupa. Kalau kita misalnya wajah kita nggak terlalu ganteng, melihat orang yang lebih jelek, lebih bersyukur Pak. Alhamdulillah, insya Allah aku laku. Ngapo dia lebih jelek laku, apalagi aku, ya. Jadi lebih bersyukur. Harta kita gajinya mungkin 2 juta dalam sebulan, lihatlah yang 500.000 sebulan, bersyukur Pak. Ya alhamdulillah, yang penting saya punya mata pencaharian. Bismillah, istiqomah, semoga nanti bisa lebih lagi. Setidaknya bersyukur. Kalau gaji kita 2 juta, lihat tetangga gaji 5 juta, nggak terasa 2 juta. Ini diantara konsep yang disebutkan dalam hadis ini, berarti ada 2 konsep. Yang pertama, perintah melihat yang ke bawah. Yang kedua, larangan melihat yang ke atas. Kenapa kita diperintahkan melihat yang ke bawah? Diantara faedahnya 2 disebutkan. Yang pertama, agar kita menilai besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat kita ini, Pak. Cuman karena kita membandingkan dengan orang-orang, jadi tidak terasa nikmatnya. Yang punya rumah mungkin tipe 36, coba main ke bawah kolong jembatan, main dia ke pedesaan-pedesaan kumuh, bersyukur dia. Yang rumahnya nggak bocor, alhamdulillah. Banyak orang yang semalam mungkin kebocoran, ya. Yang makanannya mungkin hanya tahu tempe. Lihat orang yang ngulek-ngulek kotak sampah cari makanan. Jadi di antara prinsip yang sangat luar biasa, melihat yang ke bawah, karena biar kita bisa bersyukur. Kemudian yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Ya, tidak cemas, tidak takut. Kenapa? Ngelihat, wah itu nikah, ya budgetnya sekian juta, subhanallah, gimana saya nikah nanti ya? Ya, ngelihat orang nikah misalnya punya rumah yang gedong, oh gimana kalau saya nikah nanti? Artinya hatinya tidak tenang kalau dia tidak melihat yang lebih bawah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, larangan melihat yang lebih darinya dalam perkara dunia. Kenapa faedahnya? Yang pertama, karena nantinya kita menilai kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya istri kita mungkin kecantikannya 70, ngelihat istri tetangga 90. Iya, kau nih skincare lah pulo. Iya, nyingok na istri tetangga tu nak belaga. Umur 30 tapi cak 20. Kau 30 cak 40. Iya, ya sudah Bi, ini ya uang untuk beli skincare mana Bi? Mana berapa uangnya? Lihat brosurnya. Ya sudah, aku cinta kamu apa adanya. Ya. Yang kedua, mendatangkan kegalauan dan kesedihan. Orang yang senantiasa melihat sultan-sultan yang pamer di media sosial, ya selebgram-selebgram yang pamer keindahan hidup mereka, itu Pak ditimpa yang namanya ya kegalauan akut, kecemasan, dan termasuk salah satu ya dampak buruk media sosial. Ya, follow aja akun-akun yang bermanfaat, Al-Madinah TV misalnya, ya atau Anwar Azam Masruni, ya info-info kajian. Biar hati adem, jangan follow-follow artis-artis yang setiap hari memamerkan sisi indahnya. Jadi kita cemas. Ya seolah-olah hidup tuh harus kayak gitu. Kalau nggak gitu nggak bahagia. Kalau nggak jalan-jalan ke luar negeri nggak bahagia. Kalau nggak beli ya mobil mewah nggak bahagia. Sehingga standar bahagia kita menjadi tinggi dan kita jadi nggak bahagia. Dan yang terakhir, mendatangkan rasa hasad, iri dan dengki. Akhirnya nggak suka sama kenikmatan orang lain, hasad, iri, dengki, gara-gara ngelihat orang yang lebih di antara mereka. Jadi tujuan kita ya melihat yang lebih bawah dan jangan melihat yang lebih atas, intinya untuk bersyukur. Kita bahas tentang syukur. Apa sebenarnya arti syukur, Pak? Bersyukur artinya sederhananya berterima kasih, kan gitu. Ya, sederhana bersyukur itu artinya berterima kasih. Artinya ya syukur itu adalah mengakui kebaikan, mengakui pemberian. Terima kasih ya engkau sudah memberi saya. Ini namanya bersyukur. Terima kasih ya Allah, engkau telah memberi saya nikmat ini. Itu namanya bersyukur. Artinya dia menyandarkan nikmat tersebut kepada yang memberikannya. Itu ya level syukur yang paling dasar. Sebagian kita bingung, Pak, apa arti Allah Syakir? Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakir, yang maha bersyukur. Allah bersyukur, Pak. Apa arti Allah bersyukur? Allah terima kasih. Allah bersyukur artinya Allah membalas perbuatan yang sedikit dengan kebaikan yang besar. Itu arti syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Amal kita sedikit tapi Allah balasannya gede. Itu diantara maksud Allah bersyukur. Nah, rukun syukur ini ada 3. Ya, sebagaimana rukun sabar, rukun syukur pun ada 3. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga anggota badan. Sama kayak iman, kan? Ya, hati, lisan, anggota badan. Hati maksudnya apa? Bersyukur dengan hati, menyandarkan segala nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kalian dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa sombong, Pak. Hidung mancung kalian siapa yang kasih? Allah. Kalian pinter, jenius, IPK-nya 4. Masya Allah. Semester pertama 2,1, semester 2 1,9. Ditambah jadi 4. Ya. Atau misalnya dia seorang yang kaya raya, gajinya Masya Allah double atau kuadrat dari UMR. Yang berikan kekayaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Nabi SAW pada subuh hari, Pak, diguyur hujan, Nabi mengatakan apa? Qad asbaha min ibadi, ya, dari hadis qudsi, mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini ada yang beriman, ada yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi fadzalika mu'min bi wa kafirun bil kawakib atau bi kaukab. Orang yang mengatakan, semalam kita diguyur hujan gara-gara rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, ini orang yang beriman.
Tapi yang mengatakan man mutirna binau'i kada wa kada. Oh, kita diberi hujan karena sekarang udah masuk bulan ini dan bulan itu. Karena bintang ini dan bintang itu. Karena rasi ini dan rasi itu. Fadzalika kafirun bihi mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepadaku dan ya beriman kepada bintang-bintang. Dan sekarang musim hujan, Pak, ya. Bahkan sebagian titik perboleh banjir. Karena itulah diantara doa ketika turun hujan adalah Allahumma shayban nafi'an, berikan hujan yang bermanfaat, karena ada hujan yang tidak bermanfaat, artinya berlebih-lebihan sehingga mendatangkan banjir. Tapi saking nikmatnya hujan, nggak pernah kita dibilang ya Allah stop hujannya, enggak. Kalau hujan tersebut khawatir mendatangkan mudarat, ini kayaknya berlebihan udah hujannya, apa doanya? Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah pindahkan, bukan stop, pindahkan ke daerah yang lebih membutuhkan, pepohonan-pepohonan, bukit-bukit, sawah-sawah, kebun-kebun, jangan di atas kota ini ya Allah. Ya, ini diantara doa kalau hujannya sudah mulai berlebihan. Ini poin yang pertama, bersyukur dengan hati. Jadi bapak-bapak, rezeki itu bukan soal segantengnya kita, ya sebanyak apa relasi kita, sepintar apa internet marketing kita, tapi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, Pak? Kalau seandainya rezeki itu karena kemauan kita, nggak ada yang miskin. Iya, semua pengen kaya. Tapi masalahnya rezeki itu adalah pemberian, bukan buah hasil. Jadi jangan mengatakan apa istilahnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Belum tentu. Ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak selalu berbanding lurus antara usaha dan hasil. Karena itulah banyak-banyak hablum minallah hablum minannas, usaha ikhtiariyah, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Fir'aun. Fir'aun bilang apa? Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Aku ini punya kekuasaan karena diriku sendiri. Aku menguasai Mesir, aku punya istana di Mesir. Ini sungai Nil mengalir di bawah-bawahku. Ini karena diriku sendiri. Ini Fir'aun. Qarun sama ya 11-12. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya, saya jadi sultan karena ilmu yang saya miliki, karena saya pintar manajemen keuangan, karena saya pintar internet marketing, karena saya punya relasi-relasi bisnis yang luar biasa yang menggurita. Saya ikut komunitas ini dan itu. Enggak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dibentuk kesyirikan adalah kalau di Jawa itu namanya sedekah bumi. Ya, karena terima kasih sama bumi. Atau misalnya sedekah padi kepada Dewi Sri, ya, yang berikan padi katanya Dewi Sri, tahu kisahnya? Ya, padi itu katanya makanan surga. Dewi Sri yang bawa ke dunia, dimasuki ke dalam koreng biar gak ketahuan. Ya, satu benih muncul di bumi. Ini dongeng. Karena itulah kita harus yakini segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, yang paling dasar. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Ngucapin apa? Alhamdulillah. Kata Allah dalam Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhanmu, ucapkanlah alhamdulillah. Saya naik gaji, alhamdulillah. Saya dapat gaji 13, alhamdulillah. Saya begini begitu. Jadi sebenarnya kalau dapat nikmat tuh ngomong, Pak. Kita kan kebalik. Kalau dapat nikmat diem. Kalau susah ngomong. Ay sarunian, aku sekarang banyak utang. Baru deket pas banyak utang. Pas lagi banyak uang nggak pernah ngomong, kebalik. Akhi, ngapo? Wih, aku lagi banyak duit, ayo kita makan, enak. Ini diantara perintah. Ketika susah ngeluhnya sama Allah. Ini kebalik, ketika senang diam-diam, ketika sarong ngomong sama manusia, ya. Dan Nabi SAW itu bilang alhamdulillah bukan hanya ketika dapat nikmat, Pak. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ya idza asabat husara qala alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Nabi itu kalau ditimpa nikmat, ditimpa kemudahan, ditimpa sebuah karunia, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi
tatimmu sholihat. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah kebaikan menjadi sempurna. Wa in nazala bihi bala, kalau dapat musibah pun beliau alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah di setiap keadaan, ya, di setiap keadaan. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah ketika dapat musibah, Pak? Alhamdulillah musibahnya cuma segitu, enggak lebih gede. Kalau bahasa kita, Pak, untung. Untung. Ngapo kau ini sakit? Iya, main futsal semalam. Nah, ngapo? Patah ada idak. Untung idak, Pak, patah. Iya kan? Iya. Ngapo hilang motor kau kemarin? Untung bukan mobil. Iya. Ini kalau diri sendiri bagus, Pak. Kalau untuk orang lain emosi. Untung kau motor itu, kau. Ya, untuk diri sendiri boleh. Hilang motor, untung motor bukan istri gitu. Ya, kalau istri yang hilang saro. Ya, banjir rumah. Alhamdulillah banjir 1 meter, enggak 2 meter. Ya, kalau 1 meter masih mending mungkin. Kalau sampai 3 meter udah hilang semua itu isi rumah. Iya. Tapi ini untuk diri sendiri. Kalau orang lain ya lihat apa? Lihat solusi dan semisalnya, ya. Lihat kondisi dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Apa maksud bersyukur dengan anggota badan? Ya, adalah menggunakan nikmat untuk kebaikan. Bersyukur dikasih Allah mata, Masya Allah bisa melihat dunia, ya. Maka dia gunakan mata untuk melihat hal-hal yang Allah ridhoi, melihat Al-Quran, melihat pengajian, melihat buku agama, melihat anak dan istri, ya. Bersyukur bisa berbicara, bisa ngomong, gunakan untuk berzikir, baca Quran, berdakwah, nasihati, berbicara yang baik dan semisalnya. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukran, beramallah sebagai bentuk syukur. Ini level para nabi, Pak. Beramal tuh karena syukur. Dimudahkan sholat, ya dimudahkan sholat yang 5, bersyukur, ya Allah saya diberi kemudahan untuk sholat yang 5, tambah dengan sholat rawatib. Dimudahkan rawatib, tambah sholat malam, dimudahkan, tambah sholat duha, dimudahkan, sampai ya Allah aku tidak bisa balas segala kebaikanmu. Ini puncak syukur para nabi, beramal. Kayak kalian nih, bersyukur pengajian setiap minggu, bersyukur tambah 2 kali seminggu. Dimudahkan oleh Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi 3 hari dalam seminggu, tambah terus sampai apa? Sampai kita menganggap nggak bisa balas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu sulit, Pak. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit yang bersyukur. Sedikit yang bersyukur. Karena itulah kita butuh kiat syukur, dan kiat bersyukur adalah yang kita bahas ini. Lihat yang kecil, lihat yang sedikit, lihat yang lebih rendah. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Urwah bin Zubair, salah satu ulama dari ulama yang 7. Dia diundang oleh khalifah ke rumahnya, ke istana negara. Ya, ke istana khalifah. Ini ulama, dia bawa anak yang paling kecil, Pak. Anak yang paling kecil. Kemudian nyampe di sana disambut dengan luar biasa, ya, karena ya para raja memuliakan ahli ilmu ketika itu. Ya, diberikan makanan yang mewah, tempat tinggal yang luar biasa, dijamu dengan sedemikian rupa. Yang namanya anak-anak ya jalan-jalan di istana, buka sana buka sini, keluyuran, senang. Ya, karena rumahnya mungkin kecil, ketika dapat rumah yang gede dia ya kesenangan. Buka pintu ini, buka pintu itu. Ternyata salah buka pintu, Pak. Yang dibuka kandang kuda. Senang anak-anak lihat kuda. Masya Allah, kuda khalifah. Ya, namanya kuda khalifah pasti yang strong-strong, yang kuat-kuat. Nggak mungkin kuda yang cemen-cemen. Ya, ada kuda liar datang, kepak, kena tendang tuh anak. Kalau kita kena tendang kuda, Pak, bisa mati, apalagi anak kecil mati di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsunglah dimakamkan. Yang turun tangan sendiri adalah ayahnya Urwah bin Zubair. Belum kering tangannya dari memakamkan, ya, pemakaman anak yang paling kecil yang dia begitu sayang, tiba-tiba kakinya sakit, busuk. Dan khalifah sebagai seorang penjamu tamu, dia memberikan servis yang paling luar biasa untuk ya tamunya. Dia panggil semua tabib-tabib yang terkenal sedunia datang.
Ya, dicek dulu kan nggak seperti sekarang Pak ya, teknologi canggih. Aduh Pak Khalifah, maaf, ini nggak ada solusi kecuali harus diamputasi. Bayangin Pak, hilang anak mau diamputasi. Diamputasi, dipotong kakinya, jepret. Sedihlah Khalifah, tamunya yang dia pengen berikan hal yang terbaik malah dapat musibah yang tidak disangka-sangka. Meninggal anak yang terakhir, kemudian kakinya jadi buntung. Ayo kita datang, yuk temuin Urwah bin Zubair, ayo kita hibur dia, kita sabarkan dia, kita kuatkan dia. Ternyata ketika masuk nemui Urwah bin Zubair malah bersyukur. Dia bilang apa? Terima kasih ya Allah, Engkau ambil saya satu kaki, masih ada satu kaki yang lain dan dua tangan. Enggak empat-empatnya Kau ambil. Saya punya sekian anak, Engkau ambil hanya satu, masih ada anak-anakku yang lain. Masya Allah. Ini konsep melihat yang lebih rendah Pak. Lihat apa yang tersisa, bukan apa yang tiada. Kalau kita kan ketika kehilangan, lihat istri kita yang meninggal, lihat anak kita yang pergi, lihat harta kita yang dicuri, lihat kita yang di PHK. Kita nggak melihat kebaikan-kebaikan yang ada karena kita melihatnya yang lebih tinggi. Lihat orang yang lebih sempurna. Coba ke rumah sakit, ya bersyukur. Ada orang Pak kentut, ya nggak bisa kentut Pak. Harus menggunakan alat yang mahal biar bisa kentut. Oksigen, wah Masya Allah kemarin pandemi tabung oksigen itu habis, orang berebutan. Padahal selama ini kita bernafas gratis Pak. Coba Allah pakai bayar, mungkin nggak ada yang terbayar oksigen yang kita hirup selama ini. Ini antara konsep yang luar biasa. Lihat apa yang tersisa, bukan lihat apa yang tiada. Kalau kita lihat hal-hal yang menyakitkan, yang bikin kita sedih, nggak mungkin bersyukur kita. Contoh, naik motor, tiba-tiba pecah ban, merutuan sepanjang jalan. Nggak bersyukur. Alhamdulillah selama 3 bulan cuman sekali pecah ban. Alhamdulillah. Lihat yang 3 bulan yang nggak pecah ban itu Pak. Ya, hilang misalnya duit kita berapa? 10.000. Alhamdulillah selama 5 tahun ini baru sekali ini kehilangan duit 10.000 pula. Ya. Jangan lihat berutuan 10.000 itu dah nak beli. Ya. Gara-gara ngelihat yang pergi. Lihat yang pergi. Sehingga kalau kita melihat hal-hal yang ada pada kita, kita lihat akan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak akan pernah mampu kita ngitung-ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ada kisah ulama luar biasa, Yunus bin Ubaid. Dia didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan betapa miskin dan sengsaranya hidupnya. Mungkin ada di sini yang ngerasa seperti ini. Sudah Pak, daripada Pak ngeluh saya kasih uang saja. Masya Allah, kalau kasih Ustadz, saya mau beli mata Bapak. Saya beli mata harganya 10 juta, mau Pak? Oh, mana mau. Sepasang Pak, satunya aja Pak, nggak dua-duanya, satu aja 10 juta. Nggak mau Ustadz. Kalau gitu tangan Bapak saja saya beli satu 10 juta. Nggak mau Ustadz. Mulut, hidung, telinga mau dibeli, kaki mau dibeli. Nggak mau. Berarti Bapak itu punya banyak harta. Bisa ngelihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa mengecap nih lidah, Masya Allah Pak. Ya, lidahnya satu tapi rasanya nano-nano lemah. Makan sambal pedas, makan gula manis, makan yang pahit, yang asam-asam, yang pahit-pahit. Coba kalau kita nggak bisa ngerasakan, makan gula kayak makan kopi. Ya, atau misalnya kita makan pare yang pahit seperti kita makan bolu yang manis, sama rasanya, kan nggak nikmat. Tapi kita pernah nggak, ya Allah terima kasih atas nikmat lidah? Nggak pernah. Nikmat berpikir nggak pernah. Ya, nikmat bisa hadir di sini, Masya Allah. Ya, kadang kita ngelihat hal-hal yang sedih, keinginan yang kita dapetin, kita pengen A, pengen B, pengen C, itu terus kita pikirin, nggak bahagia, nggak bersyukur. Ya, nggak bersyukur. Ya 30 tahun belum nikah, ngelihat yang 40 tahun, yang 20 tahun sudah nikah, dia terasa ya Allah, ya betapa beratnya ujian hidupku ini. Lihat yang 40 tahun belum nikah, alhamdulillah, masih ada yang lebih parah nggak ya? Bukan parah. Ya, jadi intinya adalah lihat yang lebih susah dibandingkan kita. Karena itulah Syuraih, ulama luar biasa, kalau diberi musibah dia tetap bersyukur, bahkan 4 kali bersyukurnya karena 4 hal.
Hilang sebuah kendaraan, hilang ya anak, hilang harta, di PHK, pandemi, bisnisnya bangkrut. Dia bersyukur karena 4 hal. Yang pertama, karena dia diberikan ya hidayah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, karena dia diberikan kesabaran, sabar luar biasa pahalanya, Pak. Yang ketiga, karena dia tidak diberikan musibah yang lebih gede, bersyukur dia. Hilang 10 juta, alhamdulillah 10 juta, bukan 100 juta. Hilang misalnya anak 1, alhamdulillah 1 anak, enggak semuanya. Hilang istri misalnya, meninggal istri, alhamdulillah meninggalnya sekarang dalam keadaan yang baik. Bukan di awal-awal nikah langsung meninggal, enggak, sekarang diberikan kebersamaan yang luar biasa. Dan yang terakhir ini luar biasa, karena yang hilang adalah dunia, bukan agama. Karena musibah sebenarnya kata para ulama adalah agama. Kalau yang hilang adalah diri kita di pengajian, itu musibah. Kalau yang hilang adalah iman kita, musibah luar biasa. Hilang Islam kita, musibah luar biasa. Kita nggak pernah lagi ke masjid, musibah. Kita nggak pernah baca Quran lagi, musibah. Nggak pernah kajian, itu musibah. Kalau cuman hilang dunia, hilang apa yang kita miliki, itu masih kecil kata para ulama. Dan di antara juga tipsnya ini adalah melihat yang lebih besar, ya, musibah yang lebih gede biar kita bisa bersyukur. Nabi ya pernah dikontani oleh orang ya dengan mengatakan i'dil anta ya Muhammad, adillah kau wahai Muhammad, ketika sedang bagi rampasan perang di perang Hunain atau di Fatu Mekah. Karena Nabi memberikan harta yang lebih banyak kepada yang baru masuk Islam, sebagai ta'liful qulub, untuk menarik hati mereka biar mereka istiqomah di atas Islam. Sedangkan yang udah lama Islam ya dikasihnya bagiannya nggak sebanyak orang-orang yang baru masuk Islam. Ini ada orang yang dikenal dengan Zulkhuwaisirah, nenek moyangnya Khawarij, mengatakan i'dil anta Muhammad, kau ini nggak adil, adil kau. Ittaqillah, bertakwalah kau pada Allah. Ini pembagian bukan karena Allah. Ya, kalau kita, kau udah tahu siapa aku. Ya. Kata Nabi, in lam man ya'dil in lam adil, siapa lagi yang adil kalau saya saja nggak adil. Tapi Nabi bersyukur dia tidak diberikan musibah yang lebih gede. Apa kata Nabi? Rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia aktsar min hadza fasabar, dia disakiti jauh dibandingkan ini sehingga dia bisa bersabar. Sedangkan saya masih level dibilangin bertakwalah, dibilangin adillah, masih kecil. Bersyukur Nabi SAW. Beda dengan Nabi Musa yang disakiti lebih daripada ini. Dibilang apa? Punya penyakit kelamin, Pak. Nabi Musa nggak pernah mandi bareng. Bani Israel hobi mandi bareng di kolam-kolam, ya, di sungai-sungai, sejingoan. Sedangkan Nabi Musa nggak mau, dia nyepi, dia malu nyendiri kalau mandi sendirian. Karena dalam Islam pun nggak boleh melihat aurat ya sesama aurat, meskipun laki-laki sama laki-laki. Akhirnya mereka bergosip orang-orang Israel, jangan-jangan Musa itu kelaminnya gini. Jangan-jangan dia tuh ada penyakit kelamin kayak gini dan seterusnya. Dan Nabi Musa nggak pernah klarifikasi. Kalau kita langsung di Instagram, maaf ya, saya normal ya. Allah yang membela Nabi Musa. La takunu kalladzina ada Musa ya fabara'allahu mimma qalu. Jangan kalian kayak Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa. Kemudian Allah membebaskan Musa dari tuduhan tersebut. Ceritanya pada suatu hari Nabi Musa pernah mandi sendirian. Beliau buka baju, namanya mandi, buka pakaian, letakkan pakaiannya di atas sebuah batu. Ya, kalau persi dongeng ada bidadari turun ngambil, kebalikan dia ngambil baju tersebut sehingga bidadari nggak bisa pulang. Ya, ini batu itu berlari, Pak. Dalam hadis yang sahih, batu tersebut berlari. Nabi Musa tahu, woi batu, woi. Ya, dalam keadaan tidak berbusana, tidak ada selembar kain pun nutupi tubuh Nabi Musa. Lari batunya tadi, ya, berlari. Kemana arahnya? Ke arah nongkrongnya Bani Israil. Nabi Musa pengen kejar, sehingga Nabi Musa kejar dalam keadaan maaf tidak berbaju berbusana.
Akhirnya lihat Musa, no, no, no. Ya, dilihat, oh itu Musa. Ternyata nggak ada ya apa yang mereka tuduhkan. Nggak ada penyakit kelamin, nggak ada kelaminnya gini gitu. Justru fisiknya sempurna, luar biasa. Ya, setelah dapat tujuan batu berlari, batunya ketangkep dan dipukul Nabi Musa. Kalau kita mukul batu yang becap apa Pak? Yang sakit tangan. Ya, kalau Nabi Musa mukul batu yang becap batunya Pak. Kepak, ada 3 atau 4 dalam hadis. Ada yang bilang nama 7 becap di batu itu. Ini kisah batu berlari dan ini terjadi, benar terjadi. Enggak mungkin Ustadz batu berlari. Kenapa enggak mungkin batu berlari? Sedangkan pohon kurma saja bisa menangis. Ya, Nabi pernah ya khutbah. Dulu kan khutbah itu di atas kurma, pohon kurma yang dipotong itu. Jadi kayak batang kurma ya dipotong. Nah, itu khutbah Nabi. Mimbar Nabi dulu kayak gitu. Ya, mimbar Nabi enggak kayak gini dulu. Ya, cuman di atas batang kurma. Kemudian Nabi bikin mimbar dari kayu ya kayak gini ya, kayak ada tangga, kemudian ada tempat duduk ya, dan ada tempat berdirinya. Setelah Nabi punya mimbar baru, Nabi khutbah di sana, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Ya. Sahabat melihat dari mana sumber suara tangisan tersebut. Ternyata dari batang kurma. Nabi mendatang batu kurma tersebut, kemudian seperti menenangkan. Akhirnya meredalah tangisan si batang kurma karena dia sedih ya nggak bersama dengan Nabi lagi. Karena Nabi ada pemimbar yang baru. Karena itulah di dalam surga dan neraka, karena kita bahas sebelumnya, tidak ada yang lebih dibandingkan kita. Sebagai bentuk ya tidak ada rasa syukur di neraka Pak. Ya, kalau kita di dunia kan dihukum apapun, ngelihat yang lebih gede bersyukur kita. Masuk penjara 5 tahun, alhamdulillah 5 tahun. Itu 6 tahun. Iya. Ya, misalnya kita dapat denda 10.000 atau 100.000, masing-masing 1.000, dia 200.000, sehingga azab di dunia bisa kita syukuri. Karena ada yang lebih parah. Sedangkan di neraka semua orang merasa dia adalah orang yang paling tersiksa, kate yang lebih dibandingkan dirinya, meskipun dia itu orang yang paling rendah siksaannya. Begitu juga di surga. Kita bahas kemarin. Orang yang masuk surga di dunia, kenapa nikmat dunia itu Pak nggak terlalu pol? Karena masih ada yang lebih dibandingkan kita. Kita senang 5 juta, lihat orang lain 10 juta, kurang kesenangan kita. Tapi di surga kita ngerasa orang yang paling luar biasa kenikmatan surganya, padahal bisa jadi level kita yang paling kroco, yang paling rendah. Kenapa? Agar orang sangat menikmati nikmat surga dan sangat sengsara dengan azab neraka wal iazubillah. Dan kalau kita disuruh melihat yang paling rendah, siapa pribadi yang paling layak untuk kita lihat rendah dalam masalah dunia Pak? Bandingkan ke siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian punya gelas di rumah? Berapa gelas di rumah? Banyak apa sedikit? Ada yang cuman punya 5 gelas di rumah? Enggak, mungkin belasan, ya, atau banyak lah. Kalau gelasnya pecah, apa yang kita lakukan, Pak? Buang. Nabi kalau gelas pecah ditambal. Kalau kita tuh temenan sama orang-orang yang kejar dunia, seolah-olah kita ini sedikit sekali ngambil dunia. Tapi kalau kita lihat Nabi, lihat para sahabat, kayaknya kita ini terlalu over mengejar dunia. Nabi itu kalau minta rezeki sekadarnya. Ya, kalau kita kan pengen jadi orang yang terkaya, seprabu mulih gitu. Ya, kata beliau pengen punya rezeki yang mencukupi dirinya saja. Bahkan Nabi itu nggak pernah kenyang berturut-turut Pak. Kalau kenyang sehari, besok lapar lagi. Kata para istri Nabi nggak pernah berturut-turut 2 hari kenyang. Hari ini kenyang, besok kenyang nggak? Ya, atau nggak pernah 3 kali kenyang, apalagi 3 kali kenyang nggak. Batas kenyang cuma sekali. Kalau hari ini kenyang, besok lapar dan semisalnya. Kalau kita berapa kali kelaparan? Puasa Ramadan, ya. Pas puasa baru kelaparan, mendak puasa, masya Allah, masuk galau, pempek masuk, otak-otak masuk, ya. Bahkan 3 purnama Nabi tidak pernah menyalakan kompor api, artinya makan 3 bulan, 3 purnama hanya kurma dan air saja.
Ya, kita kalau udah makan makanan yang itu pokoknya udah galak makan aku. Ya Masya Allah. Ya kita ini ya, layak untuk bersyukur Pak. Ya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak ada katik makanan di rumah Pak? Pernah nggak? Pernah. Katik makanan di rumah, bawang katik, telur ada katik, mie ada katik. Katik ini bahan makanan. Nabi sering main ini Pak. Sehingga Nabi tanya, di rumah ada makanan enggak? Katik. Kalau itu puasa sunnah baik. Nabi puasa sunnah terkadang sebabnya karena tidak ada makanan di rumah. Katik yang bisa dimakan. Kalau kita celok teplok bisa, mie bisa, ya. Beli di warung juga bisa. Nabi SAW kadang nggak ada makanan, kurma pun nggak ada. Akhirnya beliau berpuasa sunnah. Karena puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari dengan syarat belum makan, belum minum. Ya. Kalau puasa wajib harus malamnya sebelum fajar harus ada niatnya. Kalau puasa sunnah dengan syarat belum melakukan pembatal. Ya jangan jam 7 lah makan nasi goreng, ya jam 9 lah makan bakso, jam 12 ada makan siang nak katik puasa biar hari ini. Ya lo makan bakso ke pagi tadi. Ya beda kalau dia dari fajar sampai dia pengen puasa sunnah belum melakukan pembatal puasa, belum makan, belum minum. Selanjutnya Nabi SAW tidur di atas kulit yang diisi sabut, ya sabut kelapa mungkin, atau pelepah kurma, masuk ke dalam kulit, tidur di sana. Bahkan Nabi tidur di atas mana? Tikar. Kadang membekas ke kulit beliau. Sampai-sampai Umar bin Khattab nangis, ya Rasulullah, ngapa mak ini nan hidup kau? Raja-raja lain, masya Allah, lemak-lemak nian. Apa kata Nabi? Ngapa kau dak ridho wahai Umar? Mereka lemak di dunia, kita lemaknya di surga. Surga tidak ada lagi Pak, KPR di surga. Ada rumah kalau gitu. Pening-pening di rumah nar, tanah kati, kontrakan mahal. Di surga plang, rumah gede-gede, nggak ada KPR, nggak ada pajak bumi bangunan, ya batu batanya emas perak, masya Allah, ya. Kemudian kamar Nabi itu sempit Pak. Kamar Nabi itu hanya muat untuk 3 orang baring. 3 orang baring kayak gini mungkin kamarnya, ya. Ini kamar Nabi. 1, 2, 3 full sudah. Kan Nabi dimakamkan di kamar. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar tidak muat lagi. Itu kamar Nabi. Kalau sholat malam Nabi ngasih kode ke kaki Aisyah biar diseretnya. Nak sujud ini kaki Aisyah. Senggol dikit, tariknya sujud. Ya, pas tegak senggol lagi, cak ini tegak lagi, terus nak sujud lagi senggol lagi. Mait di kamar Nabi, kamar kita masya Allah ada 3 pula, ya, masya Allah. Atap rumah Nabi Pak, ini masya Allah tinggi. Ya saya juga ya kontrakan baru tinggi. Kalau dulu kalau lampu rusak Pak, naik kursi aja nyampe. Sekarang nak beli tongkat nian, ya, pakai tongkat nian. Baru itu pertama kali pakai tongkat, ya. Kalau rumah Nabi itu kita kayak gini aja sampai Pak. Ini nyampe atapnya. Atap rumah Nabi itu sampai kalau kita berdiri, nah, tangan kita ke atas sampai atap rumah Nabi SAW. Ya bahkan Nabi nggak meninggalkan harta waris emas perak. Bahkan Nabi meninggalkan hutang ketika beliau meninggal, tapi terkoper dengan adanya harta ada gadai berupa baju besi dari Nabi SAW. Kita lanjutkan sedikit ya setelah Isya. Setelah azan, subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ba'd. Ya, jadi intinya setelah kita pelajari bahwasanya kita diperintahkan untuk bersyukur, dan diantara kiatnya adalah melihat kenikmatan orang yang berada di bawah kita, maka sebenarnya syukur itu ada berarti pada standar bahagia yang rendah. Nah, jadi kalau kita pengen bahagia Pak, rendahkan standar kebahagiaan. Saya bahagia kalau saya sehat, udah bahagia. Saya bahagia kalau ya gaji saya sekian. Ini berarti standar kebahagiaannya tinggi. Contoh dalam rumah tangga, sebagian orang itu marah-marah gara-gara ya istrinya lambat merespon chatnya.
Karena dia menjadikan standar bahagia rumah tangga kalau istri pas respon, istri selalu begini dan begitu. Padahal keketatan yang penting istri kita ya berusaha jadi istri yang baik, udah jadi standar bahagia, maka bahagia. Yang penting suami saya berusaha untuk bekerja, udah bahagia dia. Kalau standarnya rendah, kalau standarnya saya bahagia, kalau suami saya gajinya UMR, susah dia bahagia. Jadi kalau kita pengen bersyukur, rendahkan standar bahagia kita. Dan dalam Islam standar bahagia itu Pak sederhana sekali. Dalam sebuah hadis dikatakan man asbaha minkum aminan fi sirbi. Nih, ya. Siapa yang pagi hari aman di rumahnya, aman dalam hatinya, artinya nggak diliputi rasa takut, nggak sedang perang nih Prabu dengan ya misalnya negara sebelah, nggak dalam keadaan sedang perang berkecamuk, aman kita di sini pagi harinya aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, kita sehat walafiat, kita nggak sakit. Wa indahu qutu yaumi, kita punya makanan hari itu saja. 3 kali dalam sehari itu kita punya makanan. Pagi udah tahu makan apa, siang udah tahu makan apa, sore udah tahu makan apa, udah punya bahan makannya, udah punya uangnya. Itu kata Nabi, faka'anna mahizat lahu dunya, udah punya dunia, udah dibentangkan untuknya dunia. Ini standar bahagia sederhana, bersyukur. Tapi kita enggak, harus kayak gini, harus kayak gini, harus punya kayak gini, harus gitu-gitu. Ya, karena itulah jangan jadikan bahagia itu sebagai tujuan, tapi jadikanlah bahagia sebagai jalan. Jangan jadikan bahagia karena faktor eksternal, tapi jadikanlah bahagia dari faktor internal, bahagia dari dalam, bukan dari luar, bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari popularitas, bukan dari ini dan itu dan seterusnya. Yang penting saya begini, saya bahagia. Itu. Yang penting saya berusaha begini. Berarti dari dalam dia bisa bahagia. Alangkah susah bahagia kalau kita harus punya sekian. Ya, boleh jadikan tujuan hidup, boleh, tapi bukan tujuan kebahagiaan. Saya pengen ya punya gaji tahun 2000 sekian tuh, sekian nih penghasilan. Boleh jadikan tujuan hidup, tapi untuk tujuan bahagia enggak, Pak. Kalau tujuan bahagia, lamonian kita bahagia pas gaji sekian baru bahagia. Sekarang kita enggak bahagia. Ya, jadi ini standar kebahagiaan. Kemudian selanjutnya dalam urusan akhirat, lihat yang di atas. Ya, kata Hasan Al-Basri, "Idza ra'aitan nas fi khairin fanafisum fi." Kalau kau lihat orang itu berbuat kebaikan, lombai dia. Sedekah dia 10.000, aku 20.000. Gitu. Kata Allah, "Fastabiqul khairat." 3 kali diulang dalam Al-Qur'an, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah dalam kebaikan. Lihat teman, Masya Allah rajin dia kajian 3 kali, kita lewatin 4 kali, itu seru Pak. Ada misalnya orang-orang semangat dia untuk bantu dakwah, ya misalnya butuh apa di sini, dia pengen, saya juga pengen bantu dakwah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, fulan Masya Allah dia ngasih sekian untuk donasi pemakaman ya sunnah, pas saya juga sekian. Dia dan tertetap pondok, berapa dia sebulan? 50.000, saya 100.000 sebulan, ya rutin. Ini berlomba-lomba, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kenapa harus lomba-lomba? Karena kalau kesempatan berbuat baik sudah terbuka, Pak, jangan ditunda-tunda. Enggak tahu ada kesempatan untuk kedua kalinya. Dan diantaranya adalah berbakti sama orang tua misalnya. Kita ngerasa punya waktu, banyak orang yang menyesal nggak berbakti sama orang tua karena kesempatan sudah ditutup, dia tidak bersegera. Jadi ya poinnya ya dalam urusan dunia sikap qanaah, merasa puas. Ya, dalam urusan akhirat kita nggak usah merasa puas, selalu lomba-lomba sampai kita ya menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata bisa jadi Pak, hidup yang kita keluhkan, hidup yang kita keluh kesahkan adalah dambaan banyak hidup manusia. Bisa jadi istri yang cerewet, yang selalu kita protes, ngapu punya bini mak dia. Banyak orang yang menginginkan dia sebagai seorang istri dalam hidup rumah tangganya. Mungkin anak kita ya itu adalah dambaan banyak orang tua. Mungkin pekerjaan kita banyak dambaan pengangguran. Mungkin rumah kita adalah dambaan banyak tunawisma. Kita mungkin adalah dambaan banyak manusia. Cuman kita ini nggak bersyukur karena nggak ngelihat yang lebih rendah di bawah kita. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya
Saya akhiri ya, sebelum tanya jawab, saya akhiri dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.